Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrial.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada tahun 80-an, banyak kejahatan yang terjadi di Aurora, Colorado. Beberapa korban ada yang masih selamat dan ada pula yang meregang nyawa. Kejahatan ini pun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipecahkan. Pelaku kemudian disebut sebagai Aurora Hammer Killer. Siapakah pelaku kejahatan ini? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Pada pagi musim dingin tanggal 4 Januari tahun 1984, pasangan lansia James dan Kimberly Hobenschildt menjadi korban serangan brutal di rumah mereka di Aurora, Colorado. Pasangan yang baru menikah pada bulan Agustus tahun 1982 ini tengah merencanakan masa depan bersama ketika kejadian itu merusak segalanya. Sekitar pukul 2 pagi, seorang penyusup masuk ke rumah mereka melalui pintu garasi yang tidak terkunci. Penyusup tersebut menyerang keduanya dengan palu saat mereka tertidur lelap. James mengalami retak tulang tengkorak, sementara Kimberly menderita gegar otak. Meski mengalami luka serius, keduanya selamat. Kimberly mampu memberikan deskripsi fisik penyerang kepada polisi. Namun, bukti forensik yang ditemukan sangat minim. Di lokasi kejadian, petugas hanya menemukan jejak kaki di salju yang mengarah ke beberapa rumah di sekitar jalan tersebut. Hal ini membuat penyelidik percaya bahwa serangan itu adalah tindakan acak dilakukan setelah penyusup menemukan garasi mereka tidak terkunci. Meski trauma, keluarga Hobenschildt tetap tinggal di Aurora, namun cobaan berat itu berdampak pada hubungan mereka dan pasangan ini akhirnya bercerai pada tahun 1987. 5 hari setelah serangan terhadap keluarga Hobenschildt, tragedi serupa menimpa Donna Dixon, seorang pramugari berusia 28 tahun. Donna baru saja menyelesaikan jadwal kerjanya pada tanggal 9 Januari tahun 1984 dan pulang ke rumahnya di Aurora yang ia tinggali bersama kekasihnya Ronald Holm, seorang pilot. Pasangan ini sedang merencanakan pernikahan mereka. Setelah menyelesaikan tugas rumah, Donna memarkir mobilnya di garasi dan masuk ke dalam untuk mengambil seragam pramugarinya. Namun, ketika ia berbalik, seorang pria tiba-tiba menyerangnya dengan palu memukul bagian kiri kepalanya. Donna jatuh pingsan di kursi penumpang mobilnya. Penyerang itu kemudian menyeretnya keluar dari mobil, melepas pakaiannya, dan melakukan tindak senonoh padanya di lantai garasi. Beberapa jam kemudian, Donna terbangun dalam kondisi telanjang dan berdarah di lantai beton garasi tanpa ingatan jelas tentang kejadian itu. Dengan kepala terluka parah, dia berjalan terhuyung-huyung ke lantai atas dan pingsan di tempat tidur. Kekasih Donna, Ronald, tiba di rumah keesokan malam sekitar pukul 20. Pemandangan di garasi mengejutkannya. Pakaian Donna berserakan, tas dan surat-surat mereka berada di samping mobil, serta darah berceceran di mana-mana. Panik, Ronald bergegas ke lantai atas dan menemukan Donna yang terluka parah di tempat tidur, meringkuk dalam posisi janin dan mengerang kesakitan. Ia segera menghubungi 911 dan Donna dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa operasi untuk menghentikan pendarahan hebat, Donna selamat, tetapi ia harus menghadapi dampak fisik serius yang membutuhkan terapi selama berbulan-bulan.
Dana merasa ketakutan bahwa si penyerang yang dikenal sebagai Hammer Killer mungkin mengetahui bahwa ia selamat dan akan kembali untuk menyelesaikan aksinya. Penyelidikan polisi menemukan palu yang digunakan pelaku di dalam mobil Dana, tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan sidik jari atau bukti lain yang dapat mengidentifikasi pelaku. Sama seperti kasus keluarga Hobenschildt, polisi tidak menemukan petunjuk kuat tentang motif atau identitas penyerang. Meski didera trauma fisik dan emosional, Dana menemukan dukungan dari Ronald yang terus berada di sisinya selama proses pemulihan. Pada bulan Mei tahun 1984, setelah berbulan-bulan menemani Dana di rumah sakit, Ronald melamar Donna untuk menikah dengannya. Dana Dixon beruntung bisa selamat dari serangan itu. Tetapi, bayang-bayang pelaku yang masih bebas membuat ancaman tetap menghantui. Sama seperti James dan Kimberly Hobenschildt, Dana harus menjalani hidup dengan luka mendalam, sementara pelakunya masih berkeliaran di jalanan Aurora. Pada malam yang sama ketika Dana Dixon diserang di rumahnya sendiri, seorang wanita lain mengalami serangan mematikan yang terjadi 26 mil jauhnya di kota Lakewood. Patricia Louise Smith yang berusia 50 tahun baru tinggal di Lakewood selama 3,5 bulan setelah pindah dari Nebraska bersama putrinya yang baru saja bercerai. Sementara itu, suaminya, Oliver, tetap tinggal di Nebraska. Patricia tinggal bersama anak perempuannya dan 2 cucunya di sebuah townhouse di West Bay Avenue. Pada pagi tanggal 10 Januari, Patricia mengantar putrinya ke tempat kerja dan cucu-cucunya ke sekolah sebelum kembali ke rumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Namun, ketika ia tidak muncul untuk menjemput mereka di sore hari, putrinya bersama anak-anak kembali ke rumah dan menemukan mobil Patricia terparkir di jalan masuk. Ketika masuk, mereka mendengar suara televisi menyala di kamar tidur lantai atas. Setelah memeriksa, mereka menemukan tubuh Patricia tergeletak di lantai di dekat sofa hanya beberapa meter dari pintu depan. Posisi tubuh Patricia menunjukkan bahwa pelaku sengaja menatanya dengan tangan disilangkan di atas dada, mirip dengan posisi dalam peti mati. Ia ditemukan terbaring di atas selimut Winnie the Pooh yang telah dilipat rapi, sebagian menutupi kepalanya, sementara lantai di sekitarnya berlumuran darah. Patricia masih mengenakan sweater dan sepatu bot, tetapi celana jeansnya ditarik ke bawah. Polisi menduga bahwa ia telah dilecehkan. Ketika para detektif tiba di tempat kejadian, mereka menemukan sebuah palu tergeletak di dekat tubuhnya yang diduga menjadi senjata pembunuh. Berdasarkan temuan ini, mereka memperkirakan serangan terjadi tidak lama setelah Patricia pulang untuk makan siang antara pukul 13.00 hingga 15.00. Pelaku kemungkinan masuk melalui pintu garasi yang tidak terkunci, sementara televisi yang masih menyala, wig korban di atas meja rias, dan struk belanja dari Wendy's di lantai menjadi petunjuk aktivitas terakhir Patricia sebelum diserang. Polisi menyimpulkan bahwa perampokan bukanlah motif utama karena perhiasan korban tidak hilang dan rumah tidak digeledah kecuali isi tasnya yang dikosongkan. Sayangnya, mereka tidak menemukan sidik jari atau bukti lain yang dapat membantu penyelidikan. Sementara itu, 26 mil jauhnya di Aurora, Colorado, keluarga Bennett juga menghadapi tragedi. Mereka baru saja pindah ke lingkungan tersebut pada hari Thanksgiving. Bruce Bennett yang berusia 27 tahun bekerja di toko furniture milik keluarga. Ia tinggal bersama istrinya Deborah yang berusia 26 tahun serta 2 putri kecil mereka, Melissa yang masih berusia 7 tahun dan Vanessa yang masih berusia 3 tahun di sebuah rumah di 16387 Center Drive. Lingkungan mereka cukup tenang, dengan beberapa rumah baru di jalan itu yang masih belum terjual. Pada tanggal 15 Januari, keluarga Bennett mengadakan pesta ulang tahun untuk Melissa yang ke-7 bersama anggota keluarga lainnya. Pesta berakhir sekitar pukul 21.00
ketika tamu terakhir pulang. Sebelum pergi, salah satu tamu memperhatikan pintu garasi yang dibiarkan terbuka dan memberitahu Bruce. Bruce menjawab bahwa ia berencana pergi ke toko sebelum tidur. Pada suatu waktu, antara pukul 9 malam dan 10 pagi keesokan harinya, seseorang masuk ke rumah keluarga Bennett. Ketika Bruce dan Deborah tidak muncul untuk bekerja pada hari Senin, salah satu rekan kerja mereka memberitahu ibu Bruce. Khawatir, sang ibu pergi ke rumah Bennett untuk memeriksa. Setibanya di sana, ia menemukan pintu garasi masih terbuka. Setelah masuk, ia menemukan seluruh keluarga telah menjadi korban serangan brutal. Ia segera menelpon polisi. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Vanessa, anak perempuan berusia 3 tahun, masih hidup meskipun terluka parah. Ia ditemukan dalam kondisi tersedak darahnya sendiri dan pecahan tulang rahang yang patah. Vanessa segera dilarikan ke rumah sakit di mana dokter melakukan segala upaya untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, para detektif memulai penyelidikan menyeluruh untuk memahami apa yang terjadi di rumah Bennett. Penyelidikan menunjukkan bahwa penyusup masuk melalui pintu garasi yang tidak terkunci, kemudian langsung menuju kamar tidur Bruce dan Deborah. Di sana, Bruce tampaknya menyadari keberadaan penyusup, sehingga perkelahian sengit terjadi. Pertarungan berlangsung dari kamar tidur hingga lorong, bahkan di atas dan di bawah tangga, meninggalkan bercak darah di dinding dan lantai. Bruce dipukul berulang kali dengan palu, tetapi ia terus melawan meskipun terluka parah. Dari jejak darah, polisi menyimpulkan bahwa setelah dipukul, Bruce sempat bangkit dan mencoba mengejar penyusup ke tangga atas. Namun, penyusup kemudian mengambil pisau dari dapur dan menikam Bruce berkali-kali di tubuh bagian atas, menyebabkan ia kehilangan kesadaran. Akhirnya, penyusup menggorok tenggorokannya, mengakhiri hidup Bruce. Setelah itu, penyusup mengalihkan perhatian kepada Deborah. Bukti di kamar tidur menunjukkan bahwa Deborah juga terlibat pergulatan sebelum ia dipukuli hingga tewas dengan palu. Polisi tidak dapat memastikan apakah Deborah diperkosa sebelum atau sesudah kematiannya. Setelah membunuh kedua orang tua, penyusup menyerang anak-anak mereka. Di kamar Vanessa, ia memukul wajah gadis kecil itu dengan palu, menyebabkan retakan parah di tenggorokannya. Meskipun luka-lukanya kritis, Vanessa berhasil bertahan hidup setelah menjalani beberapa operasi, meskipun dengan dampak fisiologis permanen. Selanjutnya, pelaku memasuki kamar Melissa, anak perempuan berusia 7 tahun. Ia menyerang Melissa dengan palu, menyebabkan darah muncrat ke spray dan dinding kamar. Pelaku kemudian mengangkat tubuh Melissa, meninggalkan jejak logo bajunya di piyama korban yang berlumuran darah. Setelah itu, Melissa diletakkan di lantai dan mengalami pelecehan seksual sebelum akhirnya meninggal akibat luka-lukanya. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku mengosongkan isi dompet Deborah di salju di luar rumah, membuang pisau yang digunakan, dan membawa palu bersamanya. Polisi tidak memiliki tersangka dalam kasus pembunuhan keluarga Bennett. Semua upaya penyelidikan, termasuk analisis jejak darah pada baju pelaku, tidak menghasilkan petunjuk yang berarti. Beberapa spekulasi muncul di kalangan penegak hukum bahwa pembunuhan dengan palu di Aurora memiliki kesamaan dengan pembunuhan dengan pemukulan yang dilakukan oleh penguntit malam asli, pelaku pembunuhan di California Selatan pada periode waktu yang sama. Sama seperti penguntit malam asli, pelaku pembunuhan ini juga menyerang wanita yang tinggal sendirian di rumah. Namun, perbedaan mencolok terletak pada pembunuhan anak-anak Bennett yang merupakan jenis korban yang tidak pernah menjadi target penguntit malam asli. Hingga kini, tidak ada hubungan yang jelas antara kedua kasus tersebut dan identitas pembunuh dengan palu tetap tidak diketahui. Ketika Joseph James DeAngelo, pelaku penguntit malam asli, ditangkap pada bulan April tahun 2018, DNA-nya diuji, tetapi hasilnya menunjukkan tidak ada kecocokan dengan bukti DNA dari pembunuhan di Colorado. FBI melalui unit ilmu perilaku mengirimkan agen untuk membantu penyelidikan.
Pada tanggal 24 Januari tahun 1984, agen Ronald Walker dari unit analisis perilaku tiba di Colorado. Selama 2 minggu, ia melakukan serangkaian wawancara dengan detektif di Aurora dan Lakewood, mempelajari laporan polisi serta bukti forensik. Walker menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan dengan palu bertanggung jawab tidak hanya atas 4 pembunuhan besar yang mendapat perhatian media terhadap Patricia Smith dan keluarga Bennett, tetapi juga atas 3 kasus serangan lainnya yang korbannya selamat setelah dipukuli di rumah mereka dalam serangan mendadak. Korban-korban lain termasuk pasangan lansia Hobenschild dan seorang wanita bernama Donna Dixon. Walker menemukan cukup banyak kesamaan di antara kejahatan-kejahatan ini untuk menghubungkannya pada pelaku yang sama. Dalam setiap kasus, tersangka hanya mencuri uang tunai dan barang-barang kecil yang mudah ditukar dengan uang seperti perhiasan sederhana, sementara barang-barang bernilai tinggi seperti televisi, cincin berlian, kartu kredit, dan buku cek dibiarkan begitu saja. Walker menggambarkan pembunuh ini sebagai pencuri yang tidak terampil, berbeda dengan pencuri profesional yang biasanya mencuri barang-barang kelas atas atau mencuri identitas untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menjual perhiasan mahal, simpul Walker dalam profilnya. Profiler FBI menunjukkan bahwa tersangka kemungkinan memiliki catatan kriminal terkait perampokan, pembobolan, dan pencurian mobil. Walker merekomendasikan polisi setempat untuk memeriksa arsip catatan kriminal terkait kejahatan-kejahatan tersebut, terutama pencurian kecil-kecilan. Ia juga yakin bahwa pelaku mungkin meninggalkan sidik jari di pintu atau jendela selama perampokan sebelumnya yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku. Walker menambahkan bahwa pelaku tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membuka kunci pintu atau menggunakan alat khusus seperti pemotong kaca untuk masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, ia cenderung memanfaatkan peluang sederhana seperti jendela yang tidak terkunci atau pintu yang terbuka. Pelaku diduga sering berpindah dari rumah ke rumah, mencoba kenop pintu hingga menemukan pintu yang tidak terkunci. Jika menemui pintu terkunci, pelaku akan segera mencari target lain yang lebih mudah. Walker menyarankan polisi untuk mengumpulkan sidik jari dari setiap gagang pintu dan jendela di lingkungan tempat serangan terjadi. Pendekatannya sangat kekanak-kanakan. Bagaimana dia masuk ke rumah? Dia hanya berjalan di sepanjang jalan dan menggoyang-goyangkan gagang pintu. Jelas Walker. Ini menunjukkan bahwa pembunuh tersebut bukanlah seorang penguntit yang mengamati kebiasaan korban selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Sebaliknya, ia adalah pencuri dengan keterampilan terbatas yang memilih rumah secara acak di lingkungan yang ia kenal, mungkin karena ia tinggal atau bekerja di dekat lokasi tersebut. Keempat kasus invasi rumah di wilayah Denver semuanya terjadi di sepanjang koridor timur barat dalam beberapa blok dari Hampden Avenue, tambah Walker. Profil pelaku menggambarkan bahwa tersangka kemungkinan adalah pria muda berusia pertengahan 20-an dengan riwayat kekerasan. Walker menyarankan bahwa tersangka mungkin memiliki trauma masa lalu seperti menjadi korban pelecehan saat masih anak-anak. Ada kemungkinan lain bahwa pelaku pernah dipukuli atau diusir secara kasar oleh pemilik rumah yang lebih kuat secara fisik saat mencoba merampok. Karena itu, tersangka mungkin mulai membawa senjata untuk perlindungan. Walker mencatat bahwa pilihan senjata pelaku mencerminkan pendekatannya yang tidak terencana, menggunakan benda-benda yang sudah ada di lokasi atau yang familiar baginya, alih-alih membeli senjata khusus. Walker juga merekomendasikan polisi untuk memeriksa setiap kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan rumah di sepanjang koridor Hampden Avenue. Pada saat itu, wilayah tersebut sedang mengalami pertumbuhan pesat dan banyak kontraktor sedang beroperasi. Polisi diminta untuk menyelidiki karyawan yang absen tanpa alasan jelas pada hari-hari terjadinya serangan atau mereka yang tiba-tiba berhenti bekerja. Walker percaya bahwa tersangka kemungkinan memiliki ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan, sedikit teman, dan gaya hidup yang tidak stabil. Ia memperingatkan bahwa pembunuh ini tidak akan berhenti sampai ditangkap atau meninggal.
tindakannya akan terus berlanjut dalam bentuk serangan mendadak, di mana ia menyerang penghuni rumah segera setelah masuk. Dia bukan seorang dalang kriminal, dia hanya seorang berandal, seorang psikopat. Dia tidak mencari korban tertentu, dia hanya mencari kesempatan, kata Walker. Ia menduga bahwa pelaku kemungkinan telah pindah keluar negara bagian yang membuat pihak berwenang kesulitan menemukannya. Seiring berjalannya waktu, kasus ini menjadi dingin. Meskipun teknologi DNA telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif dalam memecahkan kasus-kasus lama, tidak ada kemajuan berarti. DNA yang ditinggalkan oleh tersangka, terutama berupa cairan tubuh, dimasukkan ke dalam basis data nasional, tetapi tidak ada kecocokan yang ditemukan. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2018, pihak berwenang Colorado mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa tersangka potensial dalam pembunuhan Aurora Hammer pada bulan Januari tahun 1984 telah diidentifikasi. Beberapa hari sebelumnya, DNA yang ditinggalkan oleh pelaku diuji oleh ahli silsilah forensik. Hasilnya mengungkapkan bahwa nama belakang tersangka adalah Ewing. Berdasarkan informasi ini, sketsa komposit dibuat untuk memperkirakan penampilan tersangka. DNA seorang narapidana dengan nama keluarga yang sama dimasukkan ke dalam basis data nasional FBI, dan akhirnya DNA tersebut dicocokkan dengan tersangka dalam kasus pembunuhan Aurora Hammer. DNA yang cocok tersebut milik Alexander Christopher Ewing, yang berusia 57 tahun, narapidana dengan nomor 20866 di Pusat Pemasyarakatan Nevada Utara, Kota Carson. Ewing sedang menjalani hukuman 40 tahun penjara atas 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Pada tanggal 13 Agustus, ia didakwa di Pengadilan Distrik Jefferson County dengan tuduhan pembunuhan dan kekerasan seksual dalam kasus serangan brutal yang menyebabkan tengkorak Patricia Louise Smith yang berusia 50 tahun hancur. Insiden ini terjadi di Lakewood pada tanggal 10 Januari tahun 1984. Selain itu, Ewing juga didakwa dengan 18 dakwaan termasuk pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan kekerasan seksual dalam kasus kematian Bruce dan Deborah Bennett serta putri mereka yang berusia 7 tahun, Melissa. Vanessa, putri pasangan tersebut yang berusia 3 tahun, adalah satu-satunya yang selamat meskipun mengalami luka parah di wajahnya. Pada bulan Mei tahun 2018, sekitar 5 tahun setelah diberlakukannya undang-undang baru yang mewajibkan semua pelaku kejahatan menjalani tes DNA, sampel DNA Ewing akhirnya diambil dan dimasukkan ke dalam basis data FBI. Analis kriminal dari Biro Investigasi Colorado dengan cepat mengkonfirmasi kecocokan tersebut. Pada tanggal 10 Agustus, jaksa penuntut di 2 yurisdiksi Colorado memulai proses ekstradisi Ewing. Catatan kriminal Ewing sangat sesuai dengan profil yang dibuat oleh agen FBI Walker 34 tahun sebelumnya. Ewing yang berasal dari Sacramento pernah bekerja di bidang konstruksi. Pada awal usia 20-an, ia tinggal di Denver selama periode serangan Palu. Ia memiliki catatan kriminal yang panjang, termasuk ditangkap atas tuduhan perampokan di California pada tahun 1979, perampokan di Florida pada tahun yang sama, dan tuduhan pencurian besar serta perampokan di Arizona pada tahun berikutnya. Pada tahun 1980, ia ditangkap kembali karena pencurian di California. Pada tahun 1981, surat perintah penangkapan buronan dikeluarkan untuknya di negara bagian tersebut. Pada tahun 1982, ia kembali didakwa dengan tuduhan pelanggaran kriminal dan perampokan. Gaya kejahatannya sangat mirip dengan deskripsi dalam profil Walker. Ewing sering ditangkap atas pelanggaran seperti masuk tanpa izin, perampokan, dan pencurian mobil. Ia memilih rumah secara acak, masuk melalui jendela atau pintu yang tidak terkunci, dan mencuri uang tunai atau barang-barang yang mudah diuangkan. Ia jarang menggunakan senjata dan sering kali menghindari barang-barang bernilai tinggi yang sulit dijual. Gaya serangannya yang mendadak dan brutal menunjukkan pola yang konsisten hingga akhirnya ia ditangkap. Catatan kriminal di Arizona menunjukkan bahwa Ewing yang saat itu berusia 23 tahun
meninggalkan Colorado beberapa hari setelah serangan terakhirnya terhadap keluarga Bennett. Sekitar 12 hari kemudian, ia berada di Kingman, Arizona, di mana ia mengambil lempengan granit seberat 25 pon dan memasuki sebuah rumah melalui pintu yang tidak terkunci. Di dalam rumah, ia membawa lempengan tersebut ke kamar tidur dan mulai memukul kepala pemilik rumah hingga hampir pingsan. Korban selamat, tetapi membutuhkan 100 jahitan untuk menutup luka di kepalanya. Polisi menangkap Ewing yang baru sembunyi di bawah samak-samak dekat rumah korban, menurut laporan surat pernyataan penangkapan. Petugas polisi Kingman menangkap Ewing atas kejahatan tersebut dan dia didakwa dengan percobaan pembunuhan. Ewing kemudian ditahan di penjara Utah sambil menunggu persidangan. Pada hari Kamis tanggal 9 Agustus tahun 1984, Ewing dipindahkan ke Kingman dari Utah untuk menghadiri sidang bersama 11 tahanan lainnya dari Mohave County. Sekitar pukul 18.00, kendaraan sheriff berhenti di sebuah toko Kmart dan Ewing memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Ia masih mengenakan seragam tahanan orange saat kabur ke dalam toko. Menurut manajer toko, Ewing mencuri beberapa pakaian yang kemudian ia gunakan untuk mengganti seragamnya. Pada hari yang sama, Ewing memasuki sebuah rumah di 739 Racetrack Road, Henderson, dan menyerang Chris dan Nancy Berry menggunakan gagang kapak. Polisi menduga kejadian itu merupakan percobaan perampokan yang gagal. Chris Berry yang berusia 37 tahun mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit Valley di Las Vegas sebelum dipindahkan ke unit perawatan intensif di Rumah Sakit Memorial Nevada Selatan. Istrinya, Nancy Berry, yang berusia 24 tahun, menderita 2 patah tulang lengan akibat mencoba menangkis serangan tersebut dan dirawat di Rumah Sakit Henderson. Chris Berry kemudian pulih sepenuhnya, meskipun hanya memiliki sedikit ingatan tentang malam ketika serangan itu terjadi. 2 hari kemudian, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus tahun 1984, Ewing ditangkap kembali. Ia menelpon operator telepon, mengaku tidak memiliki uang dan meminta bantuan untuk menghubungi seseorang di Arizona. Saat berbicara di telepon, Ewing berkata kepada orang di ujung sana, "Saya telah melarikan diri, tangkap saya." Pernyataan ini didengar oleh operator yang langsung menghubungi penjaga Taman Nasional. Penjaga kemudian menangkap Ewing setelah pengejaran singkat. Polisi memuji operator tersebut yang mengenali Ewing berdasarkan laporan berita tentang pelariannya dan serangan terhadap pasangan Berry. Ewing dibawa kembali ke Nevada di bawah pengawalan ketat dan didakwa atas serangan terhadap Chris dan Nancy Berry. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara 8 hingga 40 tahun di Pusat Pemasyarakatan Nevada Utara di Carson City. Ewing memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2021, tetapi baru akan dibebaskan pada tahun 2037. Pada bulan Juli tahun 2018, 2 bulan setelah DNA Ewing cocok dengan bukti dari pembunuhan Palu, Detektif Aurora, Steve Connor, dan Michael Prince mengunjungi Nevada. Dalam wawancara di kantor Inspektur Jenderal Departemen Pemasyarakatan Nevada di Carson City, Ewing mengakui bahwa ia berada di daerah Denver pada bulan Januari tahun 1984. Selama di Colorado, ia bekerja di berbagai pekerjaan, terutama di bidang konstruksi, termasuk pekerjaan pipa ledeng. Ketika ditanya alasan meninggalkan Colorado, Ewing menjawab bahwa ia pergi karena cuaca di sana terlalu dingin. Keesokan harinya, Detektif Lakewood Clay Fowler mewawancarai Ewing selama sekitar 30 menit. Fowler menunjukkan kepada Ewing 6 foto hitam putih korban pembunuhan di Colorado yang belum terpecahkan, termasuk foto Patricia Smith. Namun, Ewing menyatakan bahwa dia tidak mengenali Smith maupun korban lainnya. Fowler kemudian menunjukkan foto berwarna Patricia Smith, tetapi Ewing tetap mengatakan bahwa dia tidak mengenalinya. Ketika Fowler memperlihatkan foto Smith yang ditemukan tewas di lantai rumahnya di Lakewood, reaksi Ewing berubah. Dia terperanjat ke belakang di kursinya sambil menatap foto itu. Alex Ewing tampak terkejut, kata Fowler.
Saat dihadapkan dengan bukti DNA miliknya yang ditemukan di lokasi pembunuhan, Ewing hanya berkata, "Pasti ada kesalahan." Ewing tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana DNA-nya bisa ditemukan di tubuh korban dan menyatakan bahwa dia perlu berbicara dengan seorang pengacara. Mantan agen FBI, Walker, menyebut bahwa dia tidak terkejut kasus pembunuhan menggunakan palu di Colorado membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan, meskipun Ewing sudah dipenjara selama 34 tahun. Setelah menghubungkan pola serangan palu tersebut, penyelidik Colorado mulai mencari serangan lain dengan pola serupa. Namun, Ewing diketahui telah membuang palu berdarah yang digunakannya di Lakewood dan Aurora. Saat menjadi buronan, dia mungkin tidak punya uang untuk membeli palu, sehingga dia menggunakan senjata lain yang ada, seperti lempengan granit dan gagang kapak, jelas Walker. Pada tanggal 20 Maret tahun 2020, Alexander Christopher Ewing menghadiri sidang pertamanya di Arapahoe County setelah menentang proses ekstradisinya selama 1,5 tahun. Dia menghadapi beberapa dakwaan, termasuk 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Bruce dan Deborah Bennett, masing-masing berusia 27 dan 26 tahun, serta putri mereka yang berusia 7 tahun, Melissa. Serangan itu terjadi di rumah mereka di Aurora pada tahun 1984. Putri mereka yang lebih muda, Vanessa, yang berusia 3 tahun, selamat meskipun menderita luka parah. Pada tahun 2021, setelah ekstradisi dan proses hukum yang panjang, pengadilan di Colorado menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada Ewing. Hukuman ini diberikan atas pembunuhan brutal keluarga Bennett. Tak lama kemudian, dia kembali dihukum seumur hidup atas pembunuhan Patricia Smith. Dengan hukuman-hukuman ini, Ewing akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, menjalani konsekuensi atas kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Akhirnya, keadilan tercapai untuk para korban dan keluarga mereka setelah lebih dari 3 dekade menunggu. Begitulah akhir dari kisah pembunuh Aurora Hammer. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.